Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Republik Investor. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Masih berlanjut nih PPKM. Sekarang level ya, namanya level 4 ya. Tapi dengan adanya kondisi darurat seperti ini, artinya kondisi dan situasi pandemi ini ya masih tidak baik-baik aja ya. Jadi semoga ya kita bisa menghadapinya dan buat teman-teman yang mungkin masih harus bekerja di keluar rumah ataupun ada yang memang harus pergi ke kantor, ke kuliah dan lain sebagainya, tetap menjaga protokol kesehatan ya teman-teman semua ya. Oke. Kembali lagi bersama saya Aditya untuk membahas isu-isu terkini yang sedang hangat nih teman-teman semua. Dan apa yang mau kita bahas ya ini salah satu request dari teman-teman juga sih. Jadi ini yang akan kita bahas. Fix ya, resmi pemerintah akan menanggung atau memberikan insentif pajak PPN ya, 10% untuk sewa ruangan. Di mana ini tertuang di peraturan Menteri Keuangan ya, PMK nomor 102 garis miring PMK jadi 010 garis miring 2021. Oke, gimana sih pembahasannya? Mari kita akan bahas lebih lanjut. Nah, ini yang melatar belakangi munculnya PMK ini ya teman-teman semua, bahwasannya untuk menjaga keberlangsungan usaha ya, terutama di sektor pedagang eceran. Perdagangan eceran ini di masa pandemi COVID-19 ini sangat amat berdampak ya, dan pemerintah pun mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui PMK. Kemudian latar belakang berikutnya yaitu mewujudkan dukungan pemerintah bagi sektor perdagangan eceran ya, yang pastinya terdampak pandemi saat ini. Dan juga belum terdapatnya peraturan PPN yang ditanggung pemerintah atas penyerahan jasa sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran. Nah, akhirnya pemerintah mengeluarkan PMK 102 tahun 2021 ini. Jadi aturan ini udah jelas ya, udah resmi. Jadi buat teman-teman yang bertanya, ini kita para pedagang eceran masih harus dibebankan pajak? Oh, udah tidak lagi ya teman-teman semua. Jadi pemerintah resmi mengeluarkan dan menanggung pajak PPN 10% atas sewa dan ruangan atau bangunan. Ini pokok pengaturannya, jadi ruangan atau bangunan berupa toko atau gerai atau outlet yang biasa kita sering dengar ya, yang mana aturan ini harus mengatur yang berdiri sendiri yang pertama, yang kedua berada di pusat perbelanjaan nih teman-teman, komplek pertokoan, fasilitas apartemen, hotel, rumah sakit, fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi publik, fasilitas perkantoran, atau pasar rakyat. Jadi sewa ruangan atau bangunan ini buat pedagang eceran akan mendapatkan insentif pajak PPN dari pemerintah, yang mana akan ditanggung pajaknya oleh pemerintah. Kapan berlakunya nih? Jadi sementara ini pajaknya itu ditanggung dari bulan Agustus, kemudian September dan Oktober. Jadi pajaknya itu sementara untuk sewa 3 bulan ya teman-teman semua. Kemudian cara hitungnya gimana nih? PPN terutang dihitung dari tarif PPN dikalikan dengan DPP berupa penggantian. Jadi penggantian ini termasuk biaya pelayanan service charge, baik yang ditagihkan bersamaan dengan tagihan jasa sewa maupun yang ditagihkan secara terpisah. Jadi kayak ya tagihan sewa kan biasanya ada terkait dengan listrik, terkait dengan air misalkan dan lain sebagainya, dan perawatan misalkan.
Nah, selanjutnya pokok pengaturan yang dibahas di PMK 102, kewajiban pedagang eceran ini atau pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak, mencantumkan keterangan PPN ditanggung pemerintah X PMK nomor 102 garing PMK 10 garis miring 2011 dengan cara memilih CAP tersebut pada aplikasi e-faktur ya teman-teman. Kemudian memasukkan kode transaksinya nih. Jangan lupa jangan sampai salah, 07 dengan DPP 100% dari penggantian. Kemudian mencantumkan frase atau narasi atau kalimat sewa ruangan atau bangunan, keterangannya lokasi, bulan, sewa jasa ruangan atau bangunan pada kolom nama jasa. Kemudian membuat laporan realisasi PPN DTP. Faktur pajak yang dilaporkan dalam SPT masa PPN dan dibuat setiap masa pajak sesuai saat pembuatan faktur pajak paling lama di akhir bulan berikutnya. Jangan sampai telat juga ya. Nanti kan akan ada sanksi juga nih. Kemudian dijelaskan juga di aturan kalau pedagang eceran ini tidak mendapat fasilitas PPN ditanggung oleh pemerintah jika tidak menggunakan faktur pajak sesuai dengan ketentuan. Misalkan faktur pajak yang ditentukan adalah 07, tapi teman-teman lupa atau luput memasukkan kode fakturnya 01. Tetap aja ya, walaupun teman-teman pedagang eceran, mohon maaf sekali, tetap tidak bisa memanfaatkan fasilitas ini teman-teman. Jadi jangan sampai salah. Kemudian tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN sebagai laporan realisasi. Dan ini juga nggak boleh tidak dilaporkan di SPT masa PPN-nya. Jadi jangan sampai yang pertama tadi nggak buat faktur, kemudian apa namanya nggak dilaporin di SPT. Fakturnya itu juga harus diteliti dengan baik, frasenya, kode fakturnya, dan lain sebagainya. Itu dan terima kasih buat teman-teman semua, itu yang bisa saya sampaikan. Dan tetap semangat ya, struggling buat para pengusaha pedagang eceran ya, yang mana sudah mendapatkan pemberian fasilitas nih dari pemerintah. Jadi buat teman-teman yang belum memanfaatkan, silakan memanfaatkan ya buat teman-teman ya. Dan juga apa namanya yang perlu di highlight adalah jangan sampai apa namanya syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye.